Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala anbiya'il mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'd. Yang mulia, yang kami hormati, beliau Al-Habib Jafar Shodiq Al-Munawar Sugeng Rawuh Al-Ustadz Al-Habib di Masjid Al-Muqtasim yang penuh keberkahan pada sore hari ini. Yang kami hormati Ketua Yayasan Masjid Al-Muqtasim yang pada kesempatan ini diwakili oleh beliau Bapak Ahmad Saibuddin. Jamaah pengajian yang dirahmati Allah serta anak-anakku yang saya cintai dan saya banggakan. Alhamdulillah, syukurillah, pada sore hari ini kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, karena berkat rahmat-Nya lah kita dapat dipertemukan, kita dapat merayakan, kita dapat memaknai momentum yang luar biasa pada sore hari ini, yaitu Isra Mi'raj yang kita nantikan pada sore hari ini. Salam dan salawat selalu kita junjungkan kepada Nabi besar Sallallahu Alaihi Wasallam yang insya Allah kita nantikan syafaatnya di yaumil kiamah, yang membawa kita dari dunia kegelapan kepada dunia yang terang benderang pada saat ini. Jamaah pengajian yang dirahmati Allah, rasanya kita sudah sewajarnya dan patut untuk bisa mentauhidi, mengimani apa yang disampaikan oleh Nabi besar Sallallahu Alaihi Wasallam tentang momentum bagaimana tentang Isra Mi'raj. Jamaah pengajian yang dirahmati Allah, untuk mempersingkat waktu, marilah kita bersama-sama buka acara pengajian pada sore hari ini dengan bacaan basmalah bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Acara selanjutnya yaitu tilawah yang akan disampaikan oleh beliau Al-Ustadz Haji Ajib Al-Hakim, yang insya Allah akan membacakan surat Al-Isra ayat 1, kemudian Al-Isra ayat 1 dan selanjutnya. Baik, saya persilahkan kepada beliau Al-Ustadz Ajib Al-Hakim, dipersilahkan. Baik, mungkin melengkapi yang disampaikan Bu Harto, insya Allah saya akan bacakan surah Al-Isra ayat 1 dan An-Najm dari ayat 1 sampai ayat 18. An-Najm itu surah ke-53 yang insya Allah tanpa diminta pun nanti isinya tentang dua surah ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى
الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. بسم الله الرحمن الرحيم. والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. علمه شديد القوى ذو مرة فاستوى وهو بالأفق الأعلى. ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى. فأوحى إلى عبده ما أوحى ما كذب الفؤاد ما رأى.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jemaah pengajian yang dirahmati Allah, acara selanjutnya yaitu bacaan Asmaul Husna yang akan disampaikan oleh santri Rumah Tahfidz Al-Kausar yang dipimpin oleh Bapak Dr. Mufti Agung. Kepada adik-adik dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim.
Alhamdulillahirrabbilalamin. Demikian tadi bacaan Asmaul Husna oleh santri Rumah Tahfidz Al-Kausar. Acara selanjutnya yaitu sambutan yang akan disampaikan oleh Bapak Haji Ahmad Saibuddin, dalam hal ini mewakili dari Ketua Yayasan. Monggo kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'alad dini kulli walau karihal kafirun. Asyhadu an la ilaha illallah asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Hadratul muhtaramin, para alim, para ulama ingkang tansah kawula dereki fatwa-fatwanipun, wabil khusus untuk narasipun Habib Ja'far Shadiq Al-Munawwar yang kami muliakan, yang kami hormati Ketua Yayasan, Ketua Dewan Pembina, dan Ketua Takmir Masjid Al-Mutasim yang kami muliakan, serta pengajian ibu-ibu Masjid Al-Mutasim, hadirin wal hadirat yang tidak kami sebutkan satu persatu, anak-anakku santri tahfidz yang kami cintai, tolong dijawab yang semangat ya sebelum makan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagus, silahkan lanjutkan dimakan. Kan habis jawab. Yang utama bagus sekalian adalah kita panjatkan puji syukur kepada Allah SWT karena atas izinnya, karena taufik daya dan hidayahnya di sore hari ini diiringi dengan hujan rintik-rintik, mudah-mudahan hujannya hujan rahmat, Allahumma sholli ala nabiyyina. Kita semuanya dikumpulkan Allah SWT di tempat yang mulia ini dalam kondisi sehat walafiat, Allahumma amin. Salawat dan salam kita aturkan pada junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para sahabat, keluarga, dan insyaallah kita semuanya pengikut setianya ila yaumil qiyamah, Allahumma amin. Kepada matur, saya mewakili jemaah yang pertama mengaturkan terima kasih kepada Ketua Dewan Pembina, Ketua Yayasan, Ketua Takmir yang telah berkenan mengizinkan acara Isra Mi'raj di masjid yang kita cintai ini, yang mana kami merasa bahwa kami ini tempatnya lupa, tempatnya salah, tempatnya sering tidak ingat, sehingga kami merasa butuh untuk diingatkan, untuk dijamin kepada yang lebih memahami dibandingkan kita sendiri, sehingga acara ini adalah didasari kami yang sering lupa, kami yang sering kilap, sehingga rasanya perlu ada orang yang mengingatkan. Untuk itu kami aturkan sekali lagi terima kasih kepada Ketua Dewan Pembina, Ketua Yayasan dan Takmir, dan kerja keras dari ibu-ibu sekalian, pengajian ibu-ibu Masjid Al-Mutasim yang telah menyelenggarakan, yang telah mensupport kegiatan ini. Mudah-mudahan kegiatan ini mendapat ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Bapak-Ibu sekalian, kita sebagai jamaah Masjid Al-Mutasim merasa benar bahwa kita ini masih jauh bekal kita
untuk dapat betul-betul menjadi muslim yang sejati. Untuk itu mudah-mudahan siraman rohani yang nanti akan disampaikan oleh guru besar kita Habib Ja'far Siddiq Al-Munawwar menambah wawasan, menambah wacana, sehingga momentum peringatan Isra Mi'raj Nabi Agung Muhammad SAW ini menambah kita, menambah keimanan, menambah ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lebih-lebih sebentar lagi kita akan ketemu atau insya Allah dipertemukan oleh bulan agung, yakni bulan Ramadan pada tahun 1444 Hijriah ini. Mudah-mudahan kita sama-sama bisa memakmurkan masjid ini yang alhamdulillah kepanitiaan sudah terbentuk, sehingga insya Allah acara-acara dalam rangka Amaliyah Ramadan di Masjid Al-Mutasim yang kita cintai ini bisa terlaksana dengan sebaik-baiknya. Atas nama semuanya, apabila dalam penyelenggaraan ini ada kekurangan di sana sini, kami sekali lagi mohon dimaafkan, dan mudah-mudahan sekali lagi pertemuan kajian pada sore ini mendapat manfaat dan mendapat ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mengatur dengan kaul dapat kami sampaikan sekali lagi terima kasih dan mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nun nun nun. Alhamdulillah, matur nuwun Bapak Haji Ahmad Saifuddin. Maha suci Allah yang telah memperjalankan hambanya pada malam hari dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, yang telah kami berkahi sekelilingnya agar kami perlihatkan kepadanya sebagian tanda-tanda kebesarannya. Kebesaran kami, sesungguhnya Dia Maha mendengar dan Maha melihat. Jamaah pengajian yang dirahmati Allah, tibalah pada acara inti yang akan disampaikan oleh beliau Al-Habib Ja'far Siddiq Al-Munawwar. Kepada beliau Al-Mukarramah dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah al-malikil ma'bud alladhi an'ama alaina bi irsali khairil maulud sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin afdala man fil wujud wa huwa sahibu syafa'atil udma wal maqamil mahmud wal liwa'il ma'bud alladhi amara ummatahu bis sabri 'alal mafqud war ridha bil mawjud wa 'ala alihi wa sahbihi 'adada kulli syaqiyyin wa mas'ud wa tabi'ina lahum bi ihsanin ila yaumil maw'ud. Amma ba'd. Yang saya hormati Ketua Yayasan atau yang mewakilinya Haji Ahmad Saifuddin, Ketua Takmir Masjid Al-Muqtasim, segenap pengurus masjid, pada Ustaz Mufti selaku
pengasuh rumah tahfidz Al-Kautsar, dan juga kepada Bapak Ajib, Pak Roni, dan Bapak yang lain, pengurus masjid, ya, jamaah masjid dan pengajian, jamaah ibu-ibu Masjid Al-Mu'tasim, para anak-anak santri rumah tahfidz Al-Kautsar rahimakumullah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah di sore hari ini kita dapat berkumpul di rumah Allah. Kita bersama-sama membaca Al-Quran atau mendengarkan Al-Quran, dan juga bersama-sama kita saling nasihat menasihati dalam kebenaran, dalam ketaatan, dalam kesabaran kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka insya Allah pada saat ini Allah menurunkan rahmat-Nya kepada kita. Allah menurunkan as-sakinah, ketenangan dalam hati kita, ketenangan dalam rumah tangga kita, ketenangan di dalam keluarga kita, di dalam usaha kita. Dan juga pada saat ini Allah Subhanahu wa taala membanggakan nama-nama kita disebut-sebut oleh Allah di hadapan para malaikat-malaikatnya. Dan majlis ini pun, masjid ini dikelilingi oleh para malaikat-malaikat Allah yang insya Allah selalu mendoakan agar Allah mengampuni dosa kesalahan kita dan mengabulkan apa yang menjadi hajat-hajat kita. Amin Allahumma amin. Kita bersyukur juga kepada Allah, kita pada saat ini berada di taman-taman surga di dunia. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman, sahhalallahu lahu tariqan ilal jannah." Siapa yang keluar dari rumahnya, melangkahkan kakinya masuk ke masjid atau berada di majlis untuk menuntut ilmu dengan niat mengharap ridho dari Allah dan pahala ampunan dari Allah, maka Allah akan mudahkan jalan baginya menuju ke surganya Allah. Mudah-mudahan taman surga di dunia ini memberikan kemudahan jalan kepada kita, mengarahkan kita, menuntut kita sehingga kita bisa meraih taman-taman surga di akhirat. Amin Allahumma amin. Dan juga pada saat ini kita bersama-sama karena kita berada di bulan Rajab, bulan di mana di dalamnya ada peristiwa yang terjadi pada diri Rasulullah, yaitu Isra dan Mi'raj, yang kita bersama-sama pada saat ini mengenang, mengkaji, dan bisa meresapi, dan kita bisa mengambil hikmah dari peringatan Isra dan Mi'raj yang terjadi pada diri Nabi kita Muhammad SAW. Di mana sebelum terjadi Isra dan Mi'raj pada diri Rasulullah, beliau tentunya seorang nabi, semakin banyak tugasnya, semakin banyak ujiannya. Ini juga memberikan suatu pelajaran kepada kita bagaimana seorang hamba semakin dekat dia kepada Allah, semakin naik dia derajatnya di hadapan Allah, maka semakin berat pula ujiannya. Ketika seorang mendapatkan ujian dari Allah, rintangan dari Allah dalam kehidupannya, bukan lantas Allah itu tidak senang dengan kita, bukan lantas Allah itu benci kepada kita, tidak. Ketika kita benar-benar berada di dalam jalan Allah, beribadah kepada Allah, mengikuti apa yang telah diajarkan, sunnah Rasulullah, teladan Rasulullah, kita ikuti jalani, maka tentu kita akan mendapatkan dalam perjalanan tersebut suatu rintangan ujian. Sebagaimana Abu Hurairah radhiyallahu anhu ketika ditanya tentang makna takwa, ya, takwa itu hurufnya, kalimatnya sangat sedikit, ya, tak, qaf, waw, ya, takwa, tapi maknanya begitu banyak sekali. Di antaranya kata beliau ketika ditanya
tentang makna takwa, maka beliau mengatakan bagaimana jika seandainya seseorang berjalan lalu di tengah jalan itu yang dia jalani banyak rintangan, duri atau kawat atau apa yang mengganggunya, apa yang akan dia lakukan? Maka kata orang yang bertanya ini tentunya ya, orang ini akan mencari jalan sekiranya dia itu bisa selamat dari duri atau hal yang mengganggu sehingga bisa sampai ke tempat tujuannya. Maka kata Abu Hurairah radhiyallahu anhu, begitu juga dengan orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, tentunya orang yang bertakwa kepada Allah di dalam perjalanannya meraih kemuliaan dari Allah, inna akramakum indallahi atqakum. Jadi orang yang paling mulia di sisi Allah itu paling takwanya kepada Allah, dan manusia yang paling bertakwa Nabi kita Muhammad SAW. Maka pasti banyak rintangan, banyak ujian. Maka ini menunjukkan apa? Seseorang ketika menghadapi ujian, maka dia siap untuk diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana Nabi Allah Ibrahim alaihissalam mendapatkan ujian, disuruh menyembelih putranya Ismail alaihissalam, ujian yang berat. Tapi beliau yakin ini bentuk rasa cinta Allah kepada dirinya, dan beliau mampu ya mengalahkan nafsu buruknya, dan beliau yakin dan beliau memiliki prinsip bahwasanya cinta beliau kepada Allah mengalahkan segala-galanya. Begitu juga Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tentunya banyak sekali ujian yang dihadapi oleh beliau. Beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berada di dalam kandungan ibunya, ditinggal wafat oleh ayahnya. Lahir baru umur 4 tahun ditinggal wafat oleh ibunya. Begitu juga bagaimana dalam perjalanan dakwah beliau, wafat paman beliau yang juga Abu Thalib ini membantu dakwah Rasulullah. Kemudian dibantu oleh istri beliau Khadijah radhiyallahu anha yang mengorbankan hartanya demi untuk dakwah Rasulullah SAW. Ketika Rasulullah dicaci, Khadijah membela Rasulullah. Namun ternyata apa? Yang perempuan yang sangat dicintai oleh Rasulullah ternyata juga wafat. Jadi begitu banyak ujian yang dihadapi oleh Rasulullah. Dan pada tahun itu juga disebutkan dalam riwayat, beliau ketika berdakwah di Thaif mendapatkan rintangan dalam dakwanya, ujian, dilempari, dicaci maki, diejek Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau pernah bersabda, "Idza usiba ahadukum bi musibatin falyadhkur musibatahu bi, fa innaha min a'dhamil masaib." Kata Rasulullah, jika kalian mendapatkan ujian, rintangan dalam menjalankan hidup ini, maka ingatlah kepadaku. Jadi disuruh ingat kepada Rasulullah, disuruh melihat kembali, membaca kembali sejarah hidup Rasulullah SAW. Yang mana kata beliau Rasulullah, fa innaha min a'dhamil masaib. Ketahuilah, ujian yang aku alami ini paling beratnya ujian. Tidak ada ujian manusia seperti ujian Nabi Muhammad SAW, begitu berat. Maka kita disuruh melihat Rasulullah segera, ya. Supaya apa? Kita tidak kecil hati, supaya kita kuat di dalam menghadapi ujian tersebut. Rasulullah dalam keadaan yatim, kalau ada anak lahir yatim, ya, jangan kecil hati. Kata Rasulullah, aku juga yatim. Sehingga apa? Rasulullah SAW benar-benar beliau seorang yang pembawa kabar gembira dan rahmatan lil alamin. Jadi ketika beliau Rasulullah di dalam menghadapi rintangan dan ujian tersebut, beliau hadapi dengan sabar, beliau hadapi tetap dengan istiqomah dalam ibadahnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka apa yang terjadi? Ya, Allah Subhanahu wa taala setelah itu memberikan kabar gembira bagi Rasulullah. Inna ma'al usri yusra. Ya, setiap ada kesulitan pasti setelah itu ada kemudahan.
Pasti setelah itu ada jalan keluar. Pasti setelah itu ada kegembiraan, kabar gembira dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Bagaimana beliau Rasulullah di Taif dilempar batu kemudian wafat, ya paman beliau pada tahun itu juga, dan juga wafat istri beliau Khadijah radhiyallahu anha, sehingga dinamakan tahun tersebut dengan Amul Huzn, tahun kesedihan. Jadi sedihnya, berdukanya Nabi Muhammad itu bukan sehari, 2 hari, seminggu, 3 minggu, sebulan, tapi setahun Rasulullah sedih juga. Bayangkan, ya. Siti Khadijah ibu, ya, beliau ini pernah berkata, ya, demi Allah kata Siti Khadijah, aku belum pernah berpikir bagaimana diriku bergembira, bagaimana diriku ini senang, belum pernah. Tapi yang ada di benak pikiranku, bagaimana suamiku gembira. Nah ini, ya, ciri seorang perempuan yang solehah atau soleh. Gimana yang dia pikir, gimana suamiku senang. Ya, pulang kerja gimana buat suami senang. Ya, mau berangkat kerja gimana buat suami senang. Siti Khadijah luar biasa. Sampai Rasulullah itu benar-benar sedih ketika ditinggal wafat oleh istrinya. Sampai beliau disebutkan Amul Huzn, tahun kesedihan. Ya. Beliau Rasulullah ketika masuk ke kota Mekah, Fathul Mekah, mendapatkan kemenangan, merebut kota Mekah. Maka apa? Semua kaum muslimin yang ada di kota Mekah menawarkan kepada Rasulullah, ya Rasulullah bermalam di rumah kami, ya Rasulullah bermalam di rumah kami. Apa kata Rasulullah? Buatkan saya kemah di dekat kuburan istri saya Khadijah radhiyallahu anha. Bagaimana cintanya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, sehingga Siti Khadijah ini tidak ada bandingannya, kata beliau Rasulullah SAW. Dan Siti Khadijah ini mendapatkan salam langsung dari Allah Subhanahu Wa Taala. Malaikat Jibril menyampaikan, wahai Muhammad, wahai Rasulullah, Allah menyampaikan salam untuk istrimu Khadijah radhiyallahu anha. Kemudian apa jawab Rasulullah menyampaikan kepada Siti Khadijah bahwasanya Allah menyampaikan memberi salam kepada Siti Khadijah. Siti Khadijah menjawab, Allahumma antas salam wa minkas salam wa ilaika ya'udzus salam fahina rabbana bis salam wa adkhilna jannata darussalam. Ini yang dijawab oleh Siti Khadijah radhiyallahu anha. Maka kata beliau Rasulullah SAW, jadi perempuan ini sangat mudah sekali untuk masuk surga, ya, dibanding laki-laki. Hanya 4 langkah saja, Bu. Pengen masuk surganya 4 langkah saja, tuh 2, 3, 4 terus masuk surga. Bahkan disuruh milih dari pintu mana kalian akan memasukinya, kata Rasulullah SAW. Apa 4 langkah tersebut? Yang pertama yaitu innal mar'a ayyu imra'atin sholat khamsaha. Jika ada seorang perempuan dia rajin sholatnya, ya, sholat yang wajib 5 waktu ini rajin, berusaha untuk tepat dan senang dengan sholat, ya, maka Isra Mi'raj ini kita mengambil hikmah pelajaran yang besar, yaitu apa? Tentang perintah yang Rasulullah dapat dari Allah Subhanahu Wa Taala, itu perintah sholat. Ini menunjukkan perintah sholat ini begitu pentingnya dibanding perintah yang lain. Bukan lantas kita menyepelekan, meremehkan perintah yang lain, tapi Rasulullah mendapatkan perintah sholat ini di langit. Beda dengan perintah yang lain, puasa, perintah haji, perintah zakat, Rasulullah mendapatkan di bumi, ya. Begitu juga Rasulullah mendapatkan perintah sholat ini tanpa perantara malaikat Jibril. Beda dengan ibadah perintah wahyu yang lain, puasa, haji, zakat, Rasulullah mendapatkan tersebut melalui perantara malaikat Jibril. Tapi perintah sholat tanpa perantara malaikat Jibril, dan Allah Rasulullah menerimanya di langit, langsung berhadapan dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Ini menunjukkan begitu pentingnya perintah sholat. Sampai Rasulullah dalam hadis juga bersabda, pertama kali amal yang akan ditanyakan oleh Allah ketika manusia wafat berada di alam kubur
membantah masalah sholat. Jika sholatnya baik, maka semua amalnya akan baik, kata Rasulullah. Begitu juga sebaliknya. Dan perbedaan antara orang muslim dengan non muslim di dalam sholat. Diibaratkan sholat tersebut ibarat kepala pada anggota tubuh. Ya. Kalau misalnya mohon maaf ada orang anggota tubuhnya lengkap kok tidak punya kepala, tidak bakal bisa hidup dia. Begitu juga sholat, begitu pentingnya. Orang muslim atau muslimah kok tidak sholat, tidak ada artinya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ibarat dia tidak memiliki agama. Ini pentingnya perintah sholat. Sampai juga beliau Rasulullah SAW bersabda ketika ditanya ayyul a'mal afdal, amal apa yang paling utama ya Rasulullah? Beliau menjawab as-shalah fi awwali waqtiha, sholat tepat pada waktunya. Dan juga beliau Rasulullah kalau sudah masuk waktu sholat, beliau memanggil Bilal, ya Bilal arihna biha, wahai Bilal ayo kumandangkan adzan. Karena Bilal ini memang suaranya lantang, suaranya bagus, ya. Sekalipun mohon maaf wajahnya jelek, ya. Orang miskin dari pelosok desa tapi hatinya indah, hatinya bersih. Dan wajahnya Bilal nanti di hari kiamat itu bercahaya. Bahkan Rasulullah pernah mendengar ketika Isra Mi'raj suara sandalnya Bilal. Ya mengapa? Karena Bilal rajin sholat, di antaranya sholat sunnah wudu setiap selesai wudu. Ya ini Bilal. Dan namanya sampai sekarang pun dikenal di masjid-masjid. Pasti setiap ada masjid pasti ada Bilalnya. Maka kalau ingin benar-benar Bilal yang hakikat Bilal, ya, kudu tukang ngajarin ini sama seperti Bilal, tidak mirip-mirip. Tapi tidak ya, di sini insya Allah ya ganteng-ganteng. Tukang ngajarin insya Allah ya. Jadi jangan remehkan tukang adzan ya. Tukang adzan itu, coba kalau tidak ada yang adzan, mungkin tidak ada yang masjid. Tukang adzan ini luar biasa, dan pahala keutamaan orang yang adzan itu kata Rasulullah, kalau ada orang adzan berturut-turut sampai 7 tahun dia, ya, kecuali udzur sakit misalnya ya, dan dia istiqomah adzan zuhur 5 waktu. Maka apa? Ketika dia wafat, jasadnya akan utuh, tidak bakal hancur dimakan binatang atau tanah yang ada di dalam kuburan. Dan juga orang yang adzan ini, dimana ketika dia melantunkan ya, kalimat adzan Allahu Akbar, asyhadu an la ilaha illallah, ya, itu wajib bagi yang mendengar untuk menjawab. Ya, wajib ketika kita mendengar adzan, wajib yang mendengar untuk menjawab. Tidak boleh kita melakukan aktivitas ketika kita mendengar adzan, berhenti, disuruh berhenti aktivitas kita. Bahkan yang baca Quran pun disuruh berhenti. Ini baca Quran, apalagi yang tidak baca Quran disuruh berhenti, dengarkan. Sambut panggilan Allah, jawab panggilan Allah, segera penuhi panggilan Allah. Hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah. Apalagi di waktu subuh, as-salatu khairum minan naum. Salat lebih baik daripada tidur. Itu luar biasa panggilan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga di dalam hadis disebutkan siapa yang menjawab panggilan Allah selama di dunia, yaitu adzan, dia jawab ya dengan senang hati, dengan semangat, maka apa? Ketika di akhirat nanti, ketika dipanggil oleh Allah, maka Allah akan memanggil namanya dengan panggilan yang lemah lembut. Karena selama di dunia dia selalu menjawab adzan dan bersegera memenuhi panggilan Allah, yaitu melaksanakan sholat. Ya, jadi kita ini harus senang dengan adzan. Ibarat kita puasa bulan Ramadan, pasti yang ditunggu adzan apa? Adzan maghrib. Pasti sing tadi adzan maghrib, kapan adzan maghrib ya? Sudah mau maghrib sudah siap-siap sudah ya.
Dinteni di sing paling cepat ada ini. Itu yang diikuti. Ini kan luar biasa. Ya, adat luar biasa di waktu Ramadan, tapi jangan hanya di waktu maghrib kita senang usahakan. Ya, adzan subuh terutama paling beratnya sholat, ya sholat subuh, apalagi di masjid. Ini paling beratnya sholat, sehingga ada sholat itu ada sholatul wusta, ya. Ada sholatul wusta. Itu para ulama, para ahli tafsir mengatakan sholatul wusta itu ada yang mengatakan sholat subuh dan juga ada yang mengatakan sholat asar, sholatul wusta. Nah, jadi begitu pentingnya perintah sholat. Sampai Rasulullah SAW, beliau ketika sholat, beliau pernah bersabda, waju'ilat qurratu aini fi sholat. Allah jadikan ya sholat sebagai penghibur hati, kata Rasulullah. Jadi Rasulullah kalau sudah sholat itu senangnya luar biasa. Tanpa terasa dari lamanya beliau sholat, dari lamanya beliau sujud, itu kakinya sampai bengkak. Tanpa terasa. Sayyidatuna Aisyah istri beliau datang, ya Rasulullah, waqad ghafarallahu laka ma taqaddama min dzambika wa ma ta'akhkhar. Apa yang kau lakukan wahai suamiku? Padahal engkau ini nabi rasul, diampuni dosa-dosanya oleh Allah yang tahun lalu dan yang akan datang, dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa jawab Rasulullah? Afalan akuna abdan syakura. Wahai istriku Aisyah, apakah tidak boleh aku menjadi hamba yang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala? Jadi orang yang sholat ini ada tingkatannya. Yang pertama, tingkatan yang pertama ini hanya sekedar menggugurkan kewajiban. Yang penting saya sudah sholat, bagus daripada tidak sholat. Yang kedua, sholat dia di samping untuk menggugurkan kewajiban, di samping itu juga apa? Dia menjadikan sholatnya sebagai kebutuhan rohaninya. Sebagaimana kita kalau tidak makan ya siang, ya pagi atau malam kita bingung, ya kita merasa kelaparan, bahkan bisa sakit, butuh dengan makanan pagi, siang, malam. Begitu juga orang yang menganggap sholat sebagai kebutuhan rohaninya, sehingga dia menunggu itu sholat. Intidharus sholat ba'da sholat, menunggu sholat ke sholat yang berikutnya. Maksudnya apa? Ketika kita misalnya selesai sholat asar tadi keluar masjid, ya Allah, ya mudah-mudahan nanti maghrib saya bisa sholat lagi di masjid. Setelah sholat maghrib, ya kemudian selesai sholat, ya Allah mudah-mudahan nanti isya saya bisa lagi nambah sholat, nambah amal ibadah kepadamu ya Allah. Ini orang yang menunggu sholat menuju sholat yang berikutnya. Nah, sehingga sholat sebagai kebutuhan rohaninya. Dan yang ketiga, golongan yang tinggi ini bukan hanya sekedar sebagai menggugurkan kewajiban, bukan hanya sekedar untuk kebutuhan rohaninya, tapi di samping itu sholat sebagai ungkapan rasa syukurnya kepada Allah. Sebagaimana Rasulullah, waju'ilat qurratu aini fi shalah afalam akuna abdan syakura. Apakah tidak boleh aku menjadi hamba yang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala? Jadi bersyukur kepada Allah ya, ketika kita bisa ibadah, ketika kita bisa sujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena paling dekatnya seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa taala itu di dalam sholat, apalagi di dalam sujud. Maka dianjurkan kita kalau kita sholat sunnah, ya, sholat tahajud, ya sholat duha atau sunnah yang lain, ketika sujud terakhir kalau bisa dipanjangkan, ya, minta kepada Allah apa yang kita minta tanpa harus diucapkan, dalam hati kita minta kepada Allah. Ya. Nah, ini sebagaimana yang dilakukan oleh Rasulullah SAW. Karena paling dekatnya hamba kepada Allah wa huwa sajidun, dan dia dalam keadaan sujud. Tapi kalau sholat wajib ya jangan suwi-suwi, ya. Kalau wajib lama ya bubar semua nanti. Ya, kalau kita sholat wajib dan kita mengimami, ya, maka jangan memperpanjang sholat. Karena di belakang kita mungkin ada orang tua yang sakit, atau ada anak-anak ya Pak, orang yang punya hajat, atau ada seorang ibu yang anaknya menangis.
Di Rasulullah pernah sholat itu ngimami kok ada suara anak kecil nangis. Rasulullah mempercepat sholat. Ini bagaimana rahmat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, sehingga sholat ini mendekatkan dekatnya seorang hamba kepada Allah, yaitu ketika sholat. Dan orang yang sholat itu hakikatnya dia sedang berdialog dengan Allah. Innamal musolli munajin robbah, kata Rasulullah. Orang yang sholat itu hakikatnya dia sedang berdialog dengan Allah. Begitu dekatnya hamba ya kepada Allah ketika sholat. Sehingga paling tidak kita ini misalnya tidak paham bahasa Arab misalnya ya apa yang kita baca Al-Quran misalnya belum paham artinya, maka kita berusaha untuk belajar sedikit demi sedikit. Paling tidak surat Fatihah itu kita paham artinya. Supaya apa? Ketika kita sholat, karena Fatihah di dalam sholat itu wajib, supaya kita ketika membaca surat Fatihah kita bisa meresapi maknanya, ya, mentadabbur arti dari ayat demi ayat dari surat Al-Fatihah. Dalam hadis disebutkan orang ketika sholat dan membaca surat Fatihah itu dia sedang berdialog dengan Allah. Allah jawab setiap ayat demi ayat yang dia baca. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ya, segala puji syukur bagi Allah Tuhan alam semesta. Itu Allah jawab ucapan kita, bacaan kita. Hamidani Rabbi. Hambaku, wahai malaikat, lihatlah hambaku telah memujiku, kata Allah Subhanahu wa taala. Setiap ayat demi ayat yang kita baca dari surat Fatihah dijawab oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka usahakan kita memahami arti dari surat Fatihah, memahami maknanya supaya lebih terasa, lebih nikmat sholat kita. Ini begitu pentingnya perintah sholat. Dalam hadis juga disebutkan innal abda idza qama yusolli ata bidunubihi kullaha. Kata Rasulullah, seorang hamba kalau dia sudah berdiri tegak sholat, maka apa? Allah mendatangkan semua dosa-dosanya, kesalahannya. Fawudi'a ala dhahrihi. Allah letakkan dosanya di punggungnya. Fa idza raka'a aw sajada tasabatat anhu, kama qala Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jika dia rukuk sujud itu berjatuhan dosanya. Jadi as-shalah ila shalah mukaffiratun lima bainahuma idza jutunibatil kabair. Kata Rasulullah, dari sholat ke sholat ya, itu sebagai penghapus dosa. Luar biasa sholatnya, dapat menghapus dosa yang sebelumnya, karena sebab ibadah sholat yang kita kerjakan kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi orang yang tidak sholat ini luar biasa dosanya, ya, luar biasa, begitu besar siksaannya. Rasulullah ketika Isra Mi'raj itu beliau melihat suatu kejadian yang membuat beliau sedih, nangis. Rasulullah bertanya kepada malaikat, apa ini? Mengapa sampai seperti ini wahai malaikat? Beliau melihat ada orang yang dipukul-pukul kepalanya sampai hancur, ya, mengeluarkan darah, kembali lagi utuh seperti semula. Dipukul-pukul lagi, hancur lagi, kembali lagi utuh seperti semula. Dalam Al-Quran disebutkan, ya, kullama nawjad juluduhum baddalnahum juludan ghairaha liyadzuqul adzab. Orang yang disiksa di neraka itu kalau sudah hancur, gosong tubuhnya, itu dikembalikan fresh oleh Allah. Hancur, kembali lagi utuh. Supaya apa? Liyadzuqul adzab, supaya dia merasakan pedihnya, ya, sakitnya siksa Allah Subhanahu wa taala. Kalau sudah hancur ya tidak merasakan lagi, tapi kalau sudah jadi tubuh lagi, ya, utuh lagi, tersiksa lagi, rasakan itu sakitnya, siksaan api neraka. Itu juga dipukul sampai hancur. Rasulullah menangis sedih. Apa ini wahai malaikat? Kata Rasulullah SAW, kata malaikat Jibril, ini perumpamaan umatmu yang selama hidup di dunia selalu meninggalkan sholat yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi jangan remehkan ibadah sholat.
Jangan remehkan ibadah yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ibadah sholat ini beda dengan perintah yang lain. Kalau haji kita tidak mampu, tidak wajib haji. Zakat tidak mampu zakat, tidak wajib zakat. Ramadan, puasa, oh saya sudah tua misalnya, ada orang lanjut usia tua, tidak bisa, tidak mampu puasa, tidak usah puasa, tidak wajib, cukup bayar fidyah. Tapi kalau sholat tidak ada kata tidak mau sholat, tidak bisa sholat. Tidak bisa sholat berdiri, duduk. Tidak bisa duduk, berbaring. Tidak bisa berbaring dengan menggerakkan kepala. Ibarat seakan-akan rukuk, nunduk lagi, sujud, dan tidur. Tidak bisa gerakkan kepala, ya mata. Dengan mata, gerakan mata. Kalau masih tidak bisa, ya di sholat. Tidak ada kata tidak bisa sholat. Ya, kewajiban yang harus dikerjakan oleh Allah, diwajibkan oleh Allah kepada kita, yaitu perintah sholat. Begitu pentingnya perintah sholat ini. Maka beliau Rasulullah SAW mendapatkan perintah yang paling utama, yang paling penting ketika Isra Mi'raj, yaitu perintah sholat. Di surga itu nanti di akhirat ada golongan yang ahli sholat, ahli ibadah, dimasukkan ke dalam surga oleh Allah. Namun sebaliknya yang malas sholat, yang meninggalkan sholat, tentunya masuk dalam neraka. Itu di dalam Al-Quran disebutkan terjadi dialog antara penghuni surga dan penghuni neraka. Penghuni surga bertanya kepada penghuni neraka, karena mungkin ada saudaranya, ada temannya, ada tetangganya, ma salakakum fi saqar. Wahai temanku, saudaraku, ya, ma salakakum fi saqar, apa yang menyebabkan kalian ini berada di neraka Saqar? Apa jawab penghuni neraka? Qalu lam naku minal musolli. Ya, kami selama hidup di dunia selalu meninggalkan sholat yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini begitu pentingnya perintah sholat. Sampai Rasulullah itu berpesan, kita punya anak umur 7 tahun kok tidak sholat, perintahkan untuk sholat. Umur 10 tahun kok belum sholat, pukul di tempat yang tidak berbahaya, pelan-pelan. Sampai di sini Rasulullah SAW memperingatkan, menganjurkan kita sebagai orang tua untuk mengajarkan sejak dini kepada anak-anak kita sholat. Ya, alhamdulillah ada pondok pesantren tahfidz Al-Quran, masya Allah, ini anak-anak ya, ini anak-anak yang suci dan tidak ada dosanya. Ya, sampai para ulama mengatakan al-asobi nisful wali. Ya, anak kecil yang belum balik itu nisful wali, setengah wali. Ya, setengah wali, tidak ada dosanya bersih. Kalau wali, ya, kalau wali itu yang sudah besar, orang dikatakan wali karena apa? Dia melaksanakan ketaatan dan meninggalkan maksiat. Kalau anak kecil setengahnya, maksudnya apa? Dia belum bisa melaksanakan ketaatan, tapi bisa meninggalkan maksiat. Taat belum bisa, belum diterima ibadahnya oleh Allah. Jadi kalau orang tua punya anak kok umur 7 tahun belum balik sholat, ya, baca Quran seperti tadi, luar biasa pahalanya yang didapat orang tuanya, karena anak belum dicatat, ya, belum balik. Jadi apa yang dia kerjakan dari kebaikan belum dicatat dapat pahala, tapi yang dapat pahala orang tuanya. Ini begitu pentingnya kembali perintah sholat. Maka Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam setelah beliau mendapatkan ujian dari Allah, dihibur Rasulullah dengan Isra Mi'raj, perjalanan tadi yang dibacakan oleh Pak Ajib, masya Allah ya. Jadi surat Al-Isra, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, subhanalladzi asra bi'abdihi. Jadi Allah mengawali ayatnya, firman-Nya dengan subhana, maha suci Allah. Jadi Allah memuji zatnya sendiri. Ini menunjukkan, kata para ahli tafsir, bahwasanya kejadian Isra Mi'raj ini kejadian yang luar biasa, yang indah, ya, yang menakjubkan, yang mungkin banyak manusia yang tidak percaya.
Rasulullah ketika selesai Isra Mi'raj itu dari Mekah Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, kemudian naik ke Sidratul Muntaha mendapatkan perintah sholat itu dalam waktu cepat semalam. Rasulullah menyampaikan kisah ini, orang-orang kafir Quraisy tidak ada yang percaya. Apa ini Muhammad ini, gila ini Muhammad ini, ya mimpi itu Muhammad itu dan lain sebagainya. Ya. Maka kalau kita berbicara tentang kekuasaan Allah, ilmu kita ini tidak bakal sampai. Ilmu yang Allah berikan kepada kita, wa ma utitum minal ilmi illa qalila. Tidaklah aku memberikan ilmu kepada kalian wahai manusia kecuali sedikit. Ilmu kita ini tidak bisa menandingi ilmunya Allah Subhanahu wa taala. Jadi kejadian yang terjadi pada diri Rasulullah seperti Isra Mi'raj ini semua adalah kehendak Allah, kuasanya Allah. Kita hanya bisa mengucapkan Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Kita hanya bisa mengucapkan Subhanallah, Maha Suci Allah Subhanahu wa taala. Mungkin dulu tidak ada, mohon maaf, bedah, ya, belum ada bedah. Jadi orang kalau ibu mau punya anak, orang dulu tidak ada bedah operasi seperti sekarang. Tapi setelah berjalannya waktu kok ada operasi bedah. Rasulullah dulu itu ketika beliau mau Isra Mi'raj, beliau dibedah terlebih dahulu dadanya oleh malaikat. Hati yang sudah suci, jiwa yang sudah bersih, ditambah kebersihannya oleh Allah, diisi kekuatan, keyakinan, kesabaran, kemampuan untuk naik ke Sidratul Muntaha menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi zaman dahulu mungkin belum ada pesawat, ya. Sehingga apa? Mereka orang-orang dahulu tidak percaya. Dari Mekah menuju ke Masjidil Aqsa Palestina itu kalau naik zaman dulu naik kendaraan onta itu berbulan-bulan bisa sampai, sehingga mereka tidak percaya. Tapi kembali apa? Yang memperjalankan siapa dulu? Rasulullah tidak berjalan sendiri. Kalau berjalan sendiri ya butuh berbulan-bulan, tapi ada yang menggerakkan, yang memperjalankan, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Sehingga bukan suatu hal yang mustahil bagi Allah untuk memperjalankan Nabi kita Muhammad dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, naik ke langit dan kembali lagi sebelum waktu subuh. Bukan suatu hal yang mustahil bagi Allah Subhanahu wa taala. Innaka ala kulli syai'in qadir. Itu Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Kita saja kadang tidak tahu apa yang akan terjadi esok. Tidak ada yang tahu manusia. Ya. Kadang mohon maaf, ya, ada orang yang sehat, masya Allah, tapi besok meninggal. Ya. Kam min sahihin yamutu min ghairi illatin wa kam min maridin asyahinan min ad-dahr. Berapa banyak orang yang sehat kok mati dadaan? Banyak enggak? Ada. Atau sebaliknya, ada orang yang sakit sudah divonis oleh dokter umurnya tinggal sekian bulan atau sekian tahun, ya sekian hari misalnya, tapi ternyata Allah punya kehendak lain. Allah kasih sehat, Allah kasih sembuh, kok delalah dokter sing mesti di sini. Kan ada. Kita tidak kuasa atas semua itu. Kita tidak memiliki ilmu untuk sampai ke sana. Yang berkuasa hanya Allah Subhanahu wa taala. Tidak sampai pikiran kita ke sana. Kami sohihin yamutu min ghairi illatin. Berapa banyak orang sehat kok mati dadaan? Oh kemarin makan dengan saya, jalan dengan saya, kok sekarang meninggal? Nah, ini adalah kekuasaan Allah. Kita hanya bisa mengucapkan Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wa akbar. Innaka ala kulli syai'in qadir. Maka bukan suatu hal yang mustahil bagi Allah
memperjalankan atau mengisra mi'rajkan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dulu tidak ada kendaraan cepat, tapi dengan berjalannya waktu ada pesawat. Ya, orang mau pergi haji dulu naik kapal laut sampai 5 bulan, 6 bulan. Tapi dengan berjalannya waktu semakin ke depan zaman ada pesawat. Nah, ini kemudian kita tidak mau percaya dengan Isra Mi'raj. Ini buatan manusia, apalagi ciptaan Allah Subhanahu wa taala, kehendak Allah Subhanahu wa taala. Isra Mi'raj ini merupakan hiburan Nabi Muhammad, wisata Rasulullah. Liuriyahu min ayatina subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Ya. Linuriyahu min ayatina, agar aku perlihatkan tanda-tanda kebesaran kami, kata Allah Subhanahu wa taala. Jadi perjalanan Isra Mi'raj Nabi Muhammad ini adalah tur wisata Rasulullah. Setelah Rasulullah mendapatkan ujian dengan wafatnya istri beliau, paman beliau, mendapatkan rintangan dalam dakwah, dihibur oleh Allah, di Isra Mi'raj. Dan Rasulullah melihat keindahan langit, keindahan ciptaan Allah yang ada di planet luar angkasa, begitu indahnya. Linuriyahu min ayatina, diperlihatkan keindahan tanda-tanda kebesaran kami, kata Allah. Innahu huwas sami'ul basir, dialah Allah Maha mendengar lagi Maha melihat. Nah, ini perjalanan Isra Mi'raj Rasulullah merupakan tur wisata Rasulullah. Sehingga kata para ulama, malam yang paling istimewa bagi Rasulullah adalah malam apa? Isra Mi'raj. Ya, malam paling istimewa malam Isra Mi'raj, karena dihibur oleh Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan malam istimewa bagi kita umat Nabi Muhammad ialah malam Lailatul Qadar. Ya, malam istimewa bagi kita malam Lailatul Qadar, ya, karena malam Lailatul Qadar itu khairun min alfi syahr. Kata para ulama, malam Lailatul Qadar malam paling istimewa bagi umat Rasulullah. Karena apa? Orang yang mendapatkan malam Lailatul Qadar khairun min alfi syahr, itu lebih baik daripada 1000 bulan. Dia mendapatkan malam Lailatul Qadar seperti beribadah selama 83 atau 84 tahun. Maka di Isra Mi'raj kan Nabi kita Muhammad minal masjid ilal masjid. Ini hikmah yang dapat kita ambil dari Isra Mi'raj, yaitu perintah sholat. Begitu juga apa? Dari masjid ke masjid. Biasanya orang kalau tur wisata itu dari kota ke kota, dari negara ke negara. Ini Rasulullah tur wisatanya itu dari masjid ke masjid, Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Mengapa dari masjid ke masjid? Karena masjid itu tempat yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga orang yang kalau hatinya ada hubungan kuat dengan masjid, maka dia mendapatkan naungan nanti di hari kiamat, di mana manusia dalam keadaan keringatnya sampai ke lututnya, ya, bahkan hampir menutupi sampai ke perutnya dari panasnya pada saat itu. Matahari sejengkal di atas kepala kita. Manusia dalam keadaan kebingungan, kesusahan, ya, kegelisahan. Tapi ada 7 golongan yang tidak susah, tidak gelisah, tenang, mendapatkan naungan dari Allah. Salah satunya apa? Rajulun qalbuhu mu'allaqun bil masajid. Orang yang hatinya ada hubungan kuat dengan masjid. Kata beliau Rasulullah, jika kalian ingin melihat ini orang beriman atau tidak, lihat hubungannya dengan masjid. Kalau dia senang sholat di masjid, senang membersihkan masjid, ya, mengurusi masjid, fashhadu lahu bil iman, saksikan dia termasuk orang yang beriman. Masjid zaman Rasulullah itu tidak ada atapnya. Zaman Rasulullah masjid itu hanya digaris oleh Rasulullah. Belum ada seperti kita ini keramik, karpet, kipas angin, AC kadang. Kalau panas ya kepanasan sahabat. Kalau hujan ya kehujanan. Tapi mereka kalau sudah berada di masjid senangnya luar biasa, nikmat hati. Orang tidak bisa tidur kalau di masjid, saya yakin bisa tidur.
Apalagi hari Jumat, khotirnya alhamdulillah pelan-pelan, wah wis naik pasangin salah. Itu tidur pada duduk loh, bukan glosor gitu. Nikmatnya luar biasa. Ini menunjukkan masjid itu memang tempat turunnya rahmat, tempat turunnya berkah. Ya, karena masjid rumah Allah. Jadi orang yang berada di masjid dia dijamu oleh Allah karena sebagai tamunya Allah. Kunu fid dunya duyufan. Kata Rasulullah, jadilah kamu di dunia ini, anggap kamu ini seperti tamu. Tidak bakal kamu tinggal di dunia terus menerus, kekal abadi di dunia terus menerus. Kunu fid dunya duyufan. Jadi anggap diri kita ini seperti tamu, seperti musafir. Kita akan meninggalkan dunia ini. Jadi jangan terlalu cinta kepada dunia, ya. Jangan sampai kita terpesona dengan dunia kemudian meninggalkan ibadah, sholat ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Wattakhidul masjida buyutan, dan jadikan masjid-masjidmu seperti rumahmu. Maksudnya apa? Masjid-masjidmu seperti rumahmu, ya rumah toh, ya, bersihkan, kemudian apa, dijaga, dimakmurkan, dihidupkan, diterangi dengan apa? Dengan ibadah, ya, dengan pengajian seperti ini. Ya, harus rukun, harus saling satu dengan yang lainnya, ya, karena sesama Islam, ya, maka harus rukun, harus bersaudara. Gimana masjid ini benar-benar turun rahmat berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Satu dengan yang lainnya saling hormat, menghormati. Nah, inilah supaya apa? Kita benar-benar digolongkan oleh Allah termasuk orang-orang yang beriman kepada Allah, mendapatkan stempel iman dari Allah Subhanahu wa taala. Dan disebutkan juga dalam riwayat bahwa di hari kiamat nanti ada 3 hal yang akan mengadu kepada Allah. Yang pertama apa? Masjid yang tidak disolati. Jadi ini masjid ini diistilahkan itu bawa buku absen, punya buku absen. Jadi yang tidak pernah naik ke masjid, munggah ke masjid, sholat di masjid itu di absen sama masjid. Jadi dilaporkan nanti kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga yang kedua apa? Quran yang tidak pernah dibaca. Kita punya Quran di rumah kita atau di masjid, kok tidak pernah dibaca? Ini Quran akan melapor kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga apa? Dianjurkan kita nih baca surat Tabarok, ya. Ada surat-surat jangan sampai kita tinggalkan setiap harinya. Surat Yasin pagi, kemudian surat Waqiah ya sore, kemudian surat Tabarok. Surat Tabarok hiyarmani amin adabil kubur. Kata Rasulullah, surat Tabarok itu dapat mencegah adab kubur. Seandainya ada orang yang rajin baca surat Tabarok kok tersiksa kubur nanti, ini surat Tabarok akan mengadu kepada Allah. Jadi seakan-akan berbicara kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini ya. Jadi Al-Qur'an ini akan memberikan syafaat kepada pembacanya dan juga akan mengadu kepada Allah jika tidak dibaca, hanya diletakkan dipajang saja. Wah, saya belinya di Mekah ini Quran bagus, hanya dipajang ya percuma. Atau beli tasbih beli dari Mekah Madinah, harganya masya Allah mahalnya luar biasa, tapi hanya diletakkan, dikalungkan di mobilnya. Ya akhirnya apa? Yang masuk surga mobilnya. Tasbih harusnya dibaca, digerakkan tangan kita, baca zikir sholawat. Ya, jadi Al-Quran akan mengadu kepada Allah bagi orang yang tidak pernah membacanya, hanya dipajang saja. Begitu juga masjid akan mengadu kepada Allah jika tidak ada orang yang memakmurkannya. Dan yang ketiga, jika ada orang alim, jika ada ustaz-ustazah siap mengajar kita, kok tidak ada orang yang mau datang, tidak ada orang yang mau ngaji. Ada rumah tahfidz misalnya di sekitar rumah kita, kok tidak ada orang tua yang mau menggerakkan atau menuntun anaknya untuk bisa belajar Al-Quran. Ini guru ustaz-ustazah ini akan mengadu kepada Allah nanti di akhirat, pada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini
hikmah dari Isra Mi'raj, di mana kita Allah Subhanahu wa taala memperjalankan Nabi kita Muhammad dari masjid ke masjid. Mengapa? Karena masjid adalah tempat yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, mudah-mudahan dengan hikmah Isra Mi'raj ini dapat kita mengambil pelajaran yang besar bagi kehidupan kita, bagi keluarga kita, anak-anak kita. Begitu pentingnya menjaga sholat. Nawwiru buyutakum bis-shalah wa qiraatil Qur'an. Kata Rasulullah, hidupi, terangilah rumahmu, masjidmu dengan sholat dan bacaan Al-Quran. Terangilah rumahmu, masjidmu dengan sunnah-sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Terangilah rumahmu dengan mencontoh akhlak Rasulullah, teladan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sehingga rumah yang terang, rumah yang bercahaya, masjid yang bercahaya akan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita termasuk ahli ibadah, ahli Quran, ahli sholat, anak-anak kita, keluarga kita termasuk ahli Quran, ahli ilmu, ahli ibadah. Amin. Allahumma amin. Semoga pertemuan kita ini membawa keberkahan. Allah Subhanahu wa taala mengabulkan apa yang menjadi hajat kita. Allah memudahkan urusan kita. Allah menganugerahkan kepada kita al-istiqamah dalam menjalankan perintah Allah, menjauhi larangan Allah, mengikuti sunnah-sunnah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan semoga tidaklah kita meninggalkan dunia ini kecuali dalam keadaan panjang umur fi taatillah, dan tidaklah kita meninggalkan dunia ini kecuali dalam keadaan husnul khatimah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin sholatan takunu li kulli usrin yusra wa li kulli hammin faraja wa li kulli da'in dawa'a wa li kulli saqamin shifaa'a wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma inna nas'aluka ziyadatan fid din wa barakatan fil umur wa sihhatan fil jasad wa sa'atan fil rizqi wa taubatan qabla al-maut wa syahadatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut wa afwan indal hisab wa amanan minal adzab wa nasiban minal jannah warzuqna an-nadhara ila wajhikal karim. Rabbana ighfir lana wa li walidina warhamhuma kama rabbayana shighara. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilna al-jannata ma'al abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Ini mungkin yang dapat saya sampaikan, kurang lebih saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Demikian tadi jemaah pengajian yang dirahmati Allah